Assalamualaikum, selamat malam. Masih di bulan puasa. Ramainya soal Ade Armando sampai sekarang masih saja ada. Biasalah, lalu sana sini pendapat orang tuh macam-macam dan beda-beda. Ada juga loh yang bisa dibilang apa ya, padahal itu dia bisa dibilang itu orang-orang yang sangat anti Jokowi, anti orang-orang seperti Ade Armando dan lain sebagainya. Pura-pura agak ngeslow itu ada, dan banyak. Saya banyak tahu akun orang-orang yang bisa dibilang orang ini afiliasi dengan ormas terlarang yang sudah dibubarkan, lalu orang-orang yang bisa dibilang aktif di grup itu juga ada. Tapi saya hanya mengamati. Ini ada dari pernyataan ya anak-anak BEM lah, BEM SI, bukan BEM Nusantara, bukan BEM mana lagi, UGM atau mana. Banyak kata-kata BEM itu memang di kampus kan ada, tapi sepertinya agak apa ya, bisa dibilang punya loyalitas tersendiri dan agak beda-beda. Ini pernyataan dari Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa BEM SI. Ini bukan BEM Nusantara atau yang lainnya lah. Ini dari Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa BEM SI. Namanya Lutfi, memastikan pelaku kerusuhan yang terjadi pada demo 11 April di depan gedung DPR RI bukan berasal dari mahasiswa. Dia juga berkata BEM SI berani menyebut pelaku kerusuhan merupakan oknum provokator dan penyusup. Semua orang juga tahu itu. Lutfi mengklaim aksi BEM SI berjalan relatif aman dan lancar. Tidak ada kerusuhan yang diakibatkan ulah mahasiswa. Semua aspirasi tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Ini lalu melompat, kerusuhan itu bukan oleh kami dari BEM SI. Aksi kami damai dan sudah tersampaikan aspirasinya dengan baik, klaimnya lagi. Lancar, damai, kondusif. Tapi Anda ini kan orang yang punya intelektual, wawasan intelektual lah. Tapi untuk wawasan intelektual sosial keamanan kok kurang. Harusnya Anda tahu lah. Sebelumnya itu kan udah banyak di YouTube, di Twitter, di Facebook terutama. Kelompok-kelompok orang-orang yang itu selalu membuat postingan jatuhkan Jokowi, turunkan Jokowi, hajar, bubarkan, banyak lah. Kalau Anda cari itu sangat banyak karena saya juga melihat. Harusnya dengan daya intelektual Anda tuh paham. Kalau bisa jangan demo, harusnya begitu. Anda bilangnya lancar, damai untuk Anda, tapi untuk orang lain dan untuk orang yang melihat kejadian itu, apa coba itu namanya? Saat Anda membuat acara, izin ke polisi, harusnya Anda cek dulu bagaimana keadaan sosial, bagaimana keadaan opini yang ada. Itu namanya apa? Anda mementingkan diri sendiri. Lalu intelektualnya soal sosial, efek imbasnya kemana? Sampai sekarang tuh masih banyak loh di Facebook itu juga. Target, itu ada gambarnya Ade Armando, Abu Janda, Kuntadi dan lain sebagainya. Apa itu? Jadi kalau membuat aksi harus dipikir dulu. Kita tahu ada penyusupnya juga kita pasti tahu orang-orang itu. Saya nyebutnya apa ya? Mereka itu kalau zaman dulu, zamannya Gus Dur, mereka demo Gus Dur, anak Yahudi. Ketika zamannya beda lagi, anteknya Cina dengan judul yang berbeda. Selalu berubah-ubah. Saya nyebutnya apa ini? Maklar demo sesungguhnya. Gerombolan maklar demo yang dibalut dengan apa? Mereka sering berbalut dengan jubah agama. Banyak itu buktinya, tuh bisa Anda lihat lama, kelas balik lama itu ada. Jadi tidak ada ketetapan khusus, tidak ada. Ketetapannya ya maklarnya ya eksis itu aja, berhasil. Targetnya di situ. Jadi kalau misalkan memikirkan diri sendiri, ya begitu. Ngelesnya begitu, lancar. Tapi yang dipertontonkan dari hasil ujungnya ini loh, itu apa? Gila kan, orang mau ditelanjangin di tengah jalan raya dan orang banyak.
Makanya itu BEM Nusantara tidak ikut, beberapa BEM juga tidak ikut, bahkan aliansi atau organisasi juga banyak yang tidak ikut. Sesungguhnya demo kemarin itu tidak banyak, kecil, biasalah sesungguhnya. Cuma yang ramai itu kejadian itu. Dan para penyusupnya ini sebenarnya polisi juga tahu kok. Saya yakin tahu. Cuma untuk buktinya ini loh. Dan kalau mahasiswa itu tahu ada penyusup, kenapa nggak digebuk rame-rame itu penyusupnya? Coba pikir deh. Kalau aksi kalian itu mau damai, ada penyusup, usir penyusupnya. Harusnya kan begitu. Sebelum membahas suatu acara yang besar, harus ada sisi keamanan, harus ada sisi filterisasi dan lain sebagainya. Kalau cuma buat yang penting saya menyampaikan. Kalau begitu ya nggak usah demo, Anda datang saja dialog, sama saja. Harusnya gitu, harusnya. Ya salut tuh sama kemarin tuh BEM Nusantara tuh, tidak jadi ikut. Mungkin mereka lebih paham tentang wawasan soal efek sosial. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan suci harus dijaga. Nggak seperti yang terjadi kemarin. Efeknya yang Anda nggak sadari. Mempertontonkan yang sebenarnya nggak baik lah, itu sangat-sangat tidak baik. Ini orang ketimuran. Kita orang ketimuran semua. Lupa. Kita semua orang ketimuran. Bukan Timur Tengah. Bukan Afrika yang mana. Bukan Cina yang mana. Bukan Amerika yang mana. Orang ketimuran Indonesia. Pas hadapnya tahulah. Tepos liro. Harusnya pakai ini, rumus begini loh. Saya jika melakukan ini, nanti efeknya bagaimana? Itu diperhitungkan. Lalu udah ada polisi, nggak bisa begitu polisinya. Lawang polisinya saja ada yang babak belur juga kok. Memang saya bilang, memang kalau saya perhatikan polisi ini humanisnya ini kurang tepat, sisi cara penerapan humanisnya kurang tepat kalau menurut saya. Jadinya mereka berani. Jika hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hal-hal yang di sekitarnya, mending diem saja di rumah, ya kan? Pendek saja ya, kita sampai sini saja. Yang jelas, daripada tidak paham efek dan imbasnya, mending tidur, oke? Wassalam.